Saya sekarang sedang berada di Auto Project Garage, bengkel spesialis aksesoris mobil. Dan saya sedang melakukan modifikasi simple tapi juga fungsional di mobil saya. Apa saja yang terpasang? Simak terus dalam video ini. Oke, jadi yang pertama yang terpasang ini front lips ya. Front lips untuk city hatchback. Front lips sendiri dari Auto Project ini menyediakan dua varian ya. Jadi yang V1 dan V2. V1 ini bentuknya simple seperti ini, dan V2 itu dia bentuknya lebih flat dan ada aksen garis di tengahnya. Tapi saya lebih memilih pasang yang V1. Untuk materialnya sendiri dia menggunakan plastik ABS molding. Jadi finishingnya ini rapi dan presisi mengikuti lekuk si bumpernya dan juga ringan. Memang bumper bawaannya si city hatchback ini kan kalau kita lihat ada apa ya? Ala-ala front lips kecil di tengahnya, tapi kan di pinggirnya ini kosong ke bawah. Nah, dengan pemasangan front lips model ini lebih mempertegas sih model bumper depan si mobil ini. Untuk pemasangannya, dia ini menggunakan double tip PHB dan juga ada beberapa titik yang dilakukan bor. Nah, kenapa harus dibor? Jadi dibor ini supaya dia lebih kokoh. Ini kalau saya tekan-tekan ini, nah malah bagian bumper ini juga ikut ketarik, jadi dia lebih kokoh terpasang. Kalau saya pribadi, untuk pemasangan front lips, memang kurang suka menggunakan sealant. Kenapa? Karena kalau dilepas itu biasanya meninggalkan bekas dan bisa merusak cat. Tapi kalau dibor, memang dia akan meninggalkan lubang. Tapi setidaknya kan ini di beberapa titik yang memang tidak terlihat, dan kalaupun misalkan mau ditutup, itu dikembalikan ke seperti semula akan lebih mudah. Nah, untuk front lips ini sendiri juga tersedia dalam 3 warna ya. Jadi ini yang black gloss, terus juga ada yang black matte, hitam doff, dan juga yang motif karbon, baik yang V1 atau V2. Aksesoris kedua yang saya pasang adalah door sill plate. Nah, ini saya buka. Iya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini door sill plate-nya dari Auto Project. Bawaannya mobil ini itu nggak ada door sill plate-nya. Dan pemakaian mobil saya ini belum sampai setahun. Itu bagian bawahnya itu udah baret-baret bekas sepatu. Karena kan kita akses keluar masuk, itu kadang suka nggak sengaja kaki nyeret bagian bawahnya ini ya. Nah, itu malah jadi baret-baret. Apalagi di mobil warna putih seperti ini, bekas sepatu, bekas gesekan dari sol sepatu itu akan terlihat jelas. Nah, dengan pemasangan door sill plate ini selain menambah tampilan, kalau kita buka kan, wah ada door sill plate-nya nih. Tapi juga bisa melindungi cat aslinya bagian bawahnya itu jadi baret, dari baret gesekan sepatu pada saat kita keluar masuk. Nah, door sill plate-nya ini ada 2 jenis, yang tanpa lampu dengan yang lampu. Nah, kalau yang terpasang ini adalah yang tanpa lampu, jadi tulisan city-nya itu warna merah. Tapi kalau yang ada lampu, itu ketika kita buka dia akan nyala. Dan untuk yang ini pemasangannya cuma pakai double tip PHB, jadi bisa langsung pasang dan pemasangannya pun juga cepat. Dan untuk door sill plate ini juga untuk pintu kiri dan kanan, juga pintu belakang kiri dan kanan. Nah, yang ketiga ini ada mudguard. Nah, mudguard ya balik lagi, bawaannya Honda City Hatchback ini dia nggak ada mudguardnya. Jadi saya pasang juga mudguard belakang. Dia sama seperti front lips, menggunakan bahan ABS molding, jadi bisa lebih presisi. Bahkan lekukannya ini di bagian ujung, dia ini bisa menempel layaknya kayak menyatu dengan bagian mobilnya, bagian bumper mobil. Nah, kenapa saya pasang? Karena pertama, karena dia nggak ada bawaan mudguard bawaannya, itu kotoran gampang banget nyiprat ke bagian bumper. Nah, ini bisa dilihat titik-titik stone chip dari aspal atau kotoran habis hujan itu masih kelihatan jelas di sini. Setidaknya dengan pasang mudguard ini, jadi bisa lebih terlindungi, bagian cat ini tidak cepat mudah kotor. Nah, selain untuk melindungi bagian bumper belakang dari kotoran, juga kalau dilihat dari belakang, ini kan bumper belakang aslinya itu dia nekuk ke dalam. Bagian bannya nih jadi kelihatan apa ya, keluar banget. Kalau ditutup dengan mudguard ini jadi kelihatan rapi. Kalau kita dilihat dari belakang, bannya itu lebih proporsional. Dan juga kalau misalkan kalian mau ganti velg yang agak lebih lebar, setidaknya dengan mudguard ini masih kelihatan rapi, karena masih bagian tapak ban ini masih kelihatan tertutup dengan si mudguardnya. Di bumper belakang juga dipasang cover reflektor lampu di bumper belakang. Nah, jadi kalau cover ini lebih ke pemanis ya, pemanis untuk apa ya, bumpernya itu bumper bagian belakang supaya kelihatan lebih keker. Karena kan bawaan bumper City Hatchback ini kan dia ada reflektor merahnya. Nah, reflektor merahnya ini kan bentuknya agak sedikit mengotak keluar. Dengan ditambahnya cover reflektor ini kan jadi lebih keluar lagi, lebih keker, mempertegas si garis desain untuk si bumper belakangnya. Dan untuk warnanya sendiri ini juga ada warna black gloss seperti ini.
atau warna merah, atau warna motif karbon. Oke, sekarang kita sudah di dalam. Dan untuk bagian dalam, ini ada aksesoris yang buat saya cukup berguna, apalagi di zaman-zaman sekarang bagi pengguna smartphone, yaitu adalah soket charging nih. Nah, soket chargingnya ini, dia itu menggantikan si soket lighter bawaan mobil yang diganti dengan soket USB dan Type-C. Nah, kenapa di posisinya di lighter? Karena memang penggunaan lighter ini kan sekarang, orang yang merokok di dalam mobil itu kan udah jarang banget. Bahkan bawaan mobil itu udah jarang yang menggunakan lighter bara nyala. Jadi lighter itu hanya soket, menggunakan mungkin kita bisa tambah aksesoris charger lighter atau apa. Nah, daripada saya pakai charger lighter, mending saya sekalian ganti dengan soket charger yang menggantikan si lighter bawaan. Dan soket ini dia ada dua jenis ya, colokan, yaitu tadi soket USB dan soket Type-C. Dan dia ini sudah fast charging. Jadi untuk smartphone yang sudah menggunakan fitur fast charging, bisa menggunakan soket ini untuk charging handphone, charging smartphone dengan waktu yang cepat. Dan Type-C memang untuk beberapa jenis smartphone sekarang, itu kan charger bawaannya dari adaptor kabelnya itu udah pakai yang Type-C. Udah mulai banyak ya, meskipun masih beberapa juga ada yang USB. Nah, maka ini kan kombinasinya dengan soket USB dan soket Type-C. Jadi untuk segala jenis smartphone tidak perlu khawatir jika ingin charging. Dan dia nih mempertahankan OEM looknya. Jadi kan bawaannya si Hatchback itu soket lighternya kan ditutup pakai cover. Nah, dari Auto Project ini pun juga dia ada covernya nih, seperti ini. Jadi kalau kita tutup ya layaknya kelihatannya kayak biasa aja. Tapi kalau dibuka, wah ternyata udah bukan lubang lighter, ternyata udah jadi ganti soket USB dan Type-C untuk charging smartphone. Ya, jadi selain beberapa aksesoris yang sudah terpasang di mobil ini, ada juga aksesoris seperti side skirt, roof spoiler, atau mungkin side fan window yang ditempel di kaca pilar C mobil. Nah, itu mungkin bisa dipasang sesuai selera kalian bagi pengguna Honda City Hatchback. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin lihat langsung barang-barang apa aja sih, atau mungkin pengen lihatnya, pengen pegang, mana yang cocok, fitting, mungkin bisa langsung datang ke Sedayu Square di Cengkareng, Jakarta Barat, workshopnya Auto Project ini. Atau yang mau tahu harganya, mungkin bisa langsung cek di Instagram Auto Project atau di toko online Auto Project. Jadi kalau mungkin, atau juga ada yang mau tanya-tanya, bisa isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like dan subscribe di channel Great Auto Tips. Terima kasih.